kita itu 3 kali. Pertama, Allah manggil kita itu yang pertama namanya panggilan sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Sholat dulu baru punya kemenangan, kesuksesan. Ya, jadi itu Allah manggil yang pertama, ya, sholat. Terus yang kedua, Allah manggil, ya, yang kedua panggilan ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya lihat-lihat wajah ibu-ibu di sini, insya Allah ini wajah-wajah ahli surga. Amin. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surganya duluan? Siapa yang mau duluan? Ya, kalau artinya apa? Kita ini mungkin mati atau pasti mati? Pasti mati. Nah, pertanyaannya, duluan mana kita pakai kain kafan atau yang ketiga pakai kain ihram pergi ke Baitullah. Nah, ini yang tantangannya. Ya, next. Nah, tahu nggak dahsyatnya ibadah haji dan umroh? Jadi kalau saya ditanya, Pak, kalau ada satu ibadah yang saya harus lakukan biar hidup saya berubah, Pak, ya, apa yang harus dilakukan? Haji umroh. Ya, next. Untuk apa saya haji dan umroh? Kenapa harus berkali-kali? Si ibu itu, ya, itu berkali-kali loh sudah umroh. Ngapain berkali-kali? Ya, sekali aja tuh. Terus umrohin orang lain, hajiin orang lain. Ya, kita lihat kenapa. Ini ya, hadisnya itu sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi kalau ditanya kenapa kita haji dan umroh? Kenapa? Karena Allah. Jangan kenapa haji? Ya Pak, saya tuh 5 saudara, cuman saya aja yang belum umroh. Nah, itu nggak bisa. Ya, kalau mau kenapa mau haji dan umroh? Karena Allah. Terus harus karena Allah. Ini keutamaan haji dan umroh. Pertama, dia bisa membersihkan dosa. Ya, dosa itu pelanggaran. Pelanggaran itu buat mendatangkan masalah. Jadi kalau ada masalah, salah satunya itu karena dosa. Ya, nah dosa itu dibersihkannya kalau kita kerja nih, terus kita dimaafkan. Ketika ada pelanggaran yang kita lakukan terus dimaafkan. Apa yang kita dapatkan? Ya. Jika Allah memaafkan, ya, maka kita akan dapat Az-Zumar ayat 5, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Next. Nah, keutamaan haji dan umroh itu, ya, Rasul bilang, ikutilah antara haji dan umroh karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Jadi berangkat haji itu nggak mungkin miskin. Saya ulangin ya, nggak mungkin. Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Ya, Rasul bilang apa? Ikutilah haji dan umroh karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana alat peniup api membersihkan karat besi, emas dan perak. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanya, kenapa sih ada orang yang umroh terus? Nih ya, saya real ya. Kemarin tuh ada jamaah kita itu pejabat. Ya, bapaknya karena terhalang regulasi cuti, bapaknya beberapa kali, tapi istrinya sudah 23 kali umroh. Saya tanya, Bu, kenapa sudah 23 kali umroh? Dia bilang, saya tuh setiap umroh doa nggak dikabul, Ustaz. Oh gitu, ya sekarang jabatan bapaknya tuh ya menurut saya cukup sangat tinggi secara nasional. Ya, kenapa? Dia bilang doa apapun dikabul di sana. Ya, jadi kalau ada yang bilang umroh mahal karena dia belum pernah umroh, begitu dia umroh itu dibalikin semuanya sama Allah, layak tasib dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau misalnya dia punya 30 juta, Pak, saya bingung nih, 30 juta saya mau saya pakai untuk modal air isi ulang buat warung atau umroh. Saya bilang umroh, kenapa? Karena yang jadi bukan saya, yang jadi siapa? Rasul. Ya, dan tanya sama yang sudah umroh. Ya, nah kemudian next.
Nah, Rasul bilang sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam hari Arafah. Kemudian Allah membanggakan mereka, para jemaah haji di hadapan para malaikatnya dan berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dengan keadaan kusut dan berdebu. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi rahmatku, dan demi ketinggian kedudukanku. Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Jadi waktu Arafah, ya, waktu Arafah itu, ya, waktu kita ukur di Arafah, malaikat turun, Allah turun, dan Allah bilang kayak gini. Terus Allah bilang apa? Maafkan semuanya. Terus mereka bilang, di antara mereka ada orang yang penuh dosa, ada sifulan, mereka ini dosanya banyak banget. Terus Allah bilang apa? Aku juga telah mengampuni mereka, termasuk mereka itu diampuni. Jadi Bapak Ibu, terserah, ini benar-benar terserah. Dianya koruptor, dianya pernah ngebunuh orang, dosa apapun yang dia lakukan, ya, kalau dia sampai di Arafah, wukuf di Arafah, kenapa? Karena bisa wukuf itu diizinin Allah nggak? Diizinin, bisa jadi dia mati sebelum wukuf, bisa jadi dia ketinggalan pesawat, bisa jadi dia sakit, benar? Tapi kalau dia sudah diizinkan Allah wukuf, maka dia pasti diampuni. Ya, hadisnya apa? Dalilnya apa? Ini. Ya, jadi mau sebanyak apapun dosa kita, kalau kita wukuf di Arafah, diampuni.